Pada Waalaikumsalam semester warahmatullahi ini untuk tingkat 2A, B, dan juga RKI, Ibu diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab mata kuliah keperawatan dasar 2. Ya, keperawatan dasar 2 itu bagian atau lanjutan dari keperawatan dasar 1. Jadi kalau di kurikulum keperawatan dasar 1 dan 2 itu gabung jadi 1 sebenarnya. Ya. Untuk semester ini untuk kelas AB Ibu jadikan 1 ininya ya, RPS-nya. Ya, ada 3 SKS yang terdiri dari 1 teori dan 2 praktika ya. Anda harus paham bahwa yang namanya 1 teori itu terdiri dari 50 menit tatap muka ya, 60 menit tugas mandiri dan 60 menit tugas terstruktur. Jadi totalnya itu 170 menit kali 16 pertemuan dalam 1 semester. Itu untuk teorinya. Kalau untuk praktikanya 2 SKS kali 120 menit ya. 170 menit. Nah, timnya ada 5 ya. Tim ini nanti akan memberikan materi teori dan juga materi praktikum yang sama. Ya. Misalnya saya nanti teorinya tentang nutrisi, maka praktikumnya juga tentang nutrisi. Untuk 44 mahasiswa, saya akan menilai tentang kemampuan saudara memberikan makanan per NGT. Ya, jadi modelnya saya istilahnya pengampu materi. Jadi meskipun ada kelompok, Sipen udah kirim kelompok belum ya Sipen ya? Lupa Ibu. Izin menjawab Ibu, sudah dikirim melalui WA. Oh sudah ya, belum Ibu masukkan ke sini. Kelompok itu tugasnya nanti untuk membuat makalah kelompok dan dipresentasikan. Ya. Kemudian kelompok itu juga untuk kelompok dalam latihan mandiri. Ya, ketika berlatih mandiri, Anda dalam kelompok. Kelompok 1 ada di bed 1, kelompok 2 ada di bed 2, sampai kelompok 5 ada di bed 5. Ya, jadi nanti akan ada 5 bed terkait dengan 5 prosedur. Nah, nanti kalian muter di situ. Muternya per kelompok, nggak boleh ngacak ya. Nah, tapi untuk penilaian nanti setiap dosen akan ada di bednya masing-masing. Misalnya saya di bed 1. Bu Titi nanti di bed 2, Bu Putu bed 2, Bu Titi bed 3, Bu Evi bed 4, Bu Deswani bed 5. Ya. Nanti kamu yang akan muter. Ya, seperti itu. Ya, jadi mata kuliah KD 2 ini sama deskripsi mata kuliahnya dengan KD 1 ya. Di sana Anda memahami betul apa itu manusia ya, tentang manusia dan terutama kebutuhan dasar manusia dan juga tentunya proses keperawatan. Ya, makanya nanti ada kasus ya, karena Anda harus belajar bagaimana menilai kondisi pasien ya. Menilai kondisi pasien tentu dimulai dari pengkajian sampai evaluasi ya. CP-nya juga sama 4 ya, karena CPKD ini sama 4 ya, dari mulai prinsip etik, kemudian memahami ilmu keperawatan, proses keperawatan, kemudian perawatan profesional ya, dan juga keterampilan komunikasi. Ya, ini kemampuan dasar. Ya, ini adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Ya. CPMK-nya sebenarnya ada 3 kan, tapi yang 1, 2 kan sudah dicapai di KD 1. Jadi di sini Ibu lebih menekankan ke CP yang ketiga, yaitu CPMK ketiga menguasai prinsip prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar ya, terkait dengan nutrisi, eliminasi fekal, eliminasi urin, kebutuhan seksual, aman-nyaman nyeri. Ya, ini di sini aman-nyaman lebih ditekankan ke nyeri. Ya, aman-nyaman kan banyak ya. Tapi nanti lebih ditekankan sesuai yang ada di kurikulum adalah nyeri untuk di KD. Ya. Aman itu kan bisa restrain dan sebagainya. Nanti Anda belajar di KMB. Ya. Untuk di sini di KD kita aman-nyamannya konsepnya nyeri ya.
Kemudian kebutuhan istirahat tidur, memiliki dan dimiliki, harga diri, aktualisasi diri, dan spiritual. Nah, seperti yang akan kita praktekkan di lab nanti yang nutrisi, eliminasi fekal, eliminasi urin, aman-nyaman nyeri, dan spiritual. Ya, ada 5. Untuk yang seksual, istirahat tidur, harga diri, memiliki, dan aktualisasi diri, hanya belajar konsepnya saja ya secara teori. Oke, tentunya bahan kajiannya ya mengenai 10 sub CPMK ini ya, ada 10 sub CPMK. Kemudian ini nanti prosedur-prosedur yang akan kita praktekkan ya. Ini yang eliminasi di sini Ibu masih dibikin 1 ya. Sebenarnya di sini nanti ada eliminasi BAB sendiri, BAK sendiri ya. Jadi kalau eliminasi fekal nanti tentunya Anda akan belajar lagi tentang bagaimana sistem pencernaan ya. Untuk nutrisi juga sama. Anda nanti review lagi anatomi fisiologi pencernaan. Kemudian kalau yang BAK tentu anatomi fisiologi sistem perkemihan ya, dari mulai bagaimana urin dibentuk sampai bagaimana diekskresikan melalui uretra ya. Kalau untuk tidur ini memang di kurikulum memang disebutkan prosedur dalam memenuhi kebutuhan berdoa ritual menjelang tidur, meningkatkan lingkungan yang kondusif. Tapi ini saya rasa tidak perlu ya untuk praktek. Yang penting Anda memahami bagaimana nanti kalau pasien akan istirahat tidur ya, tentu kita harus menunjang lingkungannya ya. Oke, ini praktikumnya ya, yang materi praktikum. Strategi pembelajaran seperti biasa ya, kita menggunakan student center learning. Jadi Anda harus aktif ya, meskipun ada tatap muka di sini contextual instruction tadi yang 50 menit ya, sama demonstrasi. Selebihnya adalah discovery learning. Jadi Anda harus aktif mencari sendiri, kemudian belajar dalam kelompok ya, small group discussion, studi kasus, dan juga ujian praktikumnya OSCE ya. Nanti Anda ujiannya OSCE. Semester kemarin kan Ibu belum menerapkannya, harusnya semester kemarin juga sudah OSCE, cuman kemarin nggak sempat membuat program OSCE-nya. Untuk semester ini akan saya usahakan supaya OSCE, karena nanti Anda sebelum praktek profesi di tingkat akhir ya, di akhir semester 8 itu Anda akan OSCE ya. OSCE-nya tentu lingkup kebutuhan dasar, karena kompetensi perawat itu sebenarnya adalah bagaimana kebutuhan dasar manusia ya. Ya, ada teori tadi 1 SKS ya. Seperti biasa ini ya, 1 SKS itu 1 kali 170 menit ya. 170 itu 50 tatap muka, 60 tadi mandiri, dan 60-nya terstruktur. Nah, yang kedua adalah praktikum ya. Praktikum 2 SKS kali 170 menit juga. Ya, kan 16 minggu itu 90 jam ya. Dan kita alokasinya 10 hari kerja dari Senin sampai Jumat. Ya, saya nggak tahu ada tanggal merah apa nggak di hari itu ya. Ya, di jadwal kalian praktek. Jadi 1 hari itu 9 jam. Ya, 9 jam itu ada jam istirahat kan jam 12 sampai jam 1. Ya, jadi dijadwalin secara ini 8 sampai 18. Nah, 18 itu kan kita tahu bahwa lab kita itu selesainya jam 16 ya, kecuali Jumat 16.30. Jadi selebihnya Anda kerjakan di rumah untuk terkait kasusnya ya, mengerjakan kasus. Tapi tetap harus tertulis 8 sampai 18 untuk praktikum. Karena kelas A ini ada 44 ya, berarti satu kelompok ada yang 9 ya. 8 kali 5 kan 40 ya, sementara kalian ada 44. Nah, setiap membimbing materi yang diampuk tadi ya. Jadi saya hanya membimbing materi saya tentang nutrisi. Ya. Nah, masing-masing dosen nanti membimbing sesuai topiknya masing-masing. Tapi untuk seluruh mahasiswa satu kelas. Ya. Kehadiran teori boleh 80%, tapi kalau praktikum harus 100%. Ya.
Penilaian akhir pakai OSCE tadi ya. Semua prosedur tadi. Saudara akan mutar di 5 tempat tidur. Ya, jadi kalau 44 kita bagi 2 hari, ya nanti kita lihat apakah 2 hari atau 3 hari. Sementara saya jadwalkan untuk OSCE-nya 2 hari. Ya, Kamis dan Jumat terakhir. Kalau dibagi 2, berarti 22 mahasiswa. Ya, 22 mahasiswa, kita ada 5 tempat tidur. Nah, ini agak susah ya. Kalau yang pas 45 itu setiap 2 jam kita bisa masuk 5 mahasiswa untuk 5 tempat tidur yang muter. Selesai 1 putaran, nanti masuk lagi 5 mahasiswa untuk 2 jam, nanti masuk lagi 5 mahasiswa untuk 2 jam. Seperti itu. Ya, jadi 1 mahasiswa harus menguasai semua prosedur. Ingat ya, menguasai semua prosedur karena semua prosedur akan dinilai melalui OSCE. Makanya nanti ada waktu latihan mandiri dari hari Rabu jam 1 sampai Rabu minggu berikutnya. Ya. Itu full Anda latihan. Nilainya sesuai ketentuan akademik ya harus B+ untuk mata kuliah ya. Yaitu 3,25 ya. Kalau di peraturannya di sini 75. Jadi nilai 75 itu sudah masuk B+, tapi 75 itu 3,23. Sementara yang dituntut 325. Berarti harus 76. Ya. Nilainya harus 76. Nah, tadi kan Anda lihat teori 1 SKS ya, maka proporsi nilai untuk keseluruhan teori itu 30% dan untuk praktikum 70%. Teori itu nanti ada UTS, ada UAS, dan ada tugas makalah tadi yang berkelompok. Ya. Nah, nilai UTS itu saya turunkan 30, UAS-nya 30, ya Ibu besarkan di makalah. Jadi tolong Anda bikin makalah sebaik-baiknya. Ya. Karena kan biasanya kalian nilai kalian tuh semester kemarin tuh semester 2 untuk KD1 kan nilainya yang lulus hanya 1-2. Ya, kalau kita mengacu ke nilai 76 tadi yang lulus hanya 1-2. Ya. Makanya Ibu besarkan proporsinya di makalah, tapi tolong Anda bikin makalah dengan benar, mengikuti kaidah penulisan. Anda udah belajar bahasa Indonesia kan? Ya, jangan kayak kemarin tuh bikin makalah salah-salah, main tempel aja, ambil comot dari internet. Ya, boleh kita ngeliat internet, itu hanya untuk pola pikir saudara, ya. Tapi menyusunnya itu pakai kalimat saudara, ya, sesuai dengan kaidah bahasa, kaidah penulisan makalah. Nah, nilainya besar 30. Ya. Untuk latihan, ya, untuk prosedur itu 40%. Ujian 30, laporan kasus fiktif 20, dan sikap saudara selama pembelajaran itu 10%. Sikap juga dinilai ya. Sikap Anda dalam praktikum ya, bajunya rapi ya, tidak acak-acakan ya. Kemudian komunikasinya bagus. Nah, itu semua ya. Kalau habis praktek dirapikan itu sikap-sikap ya. Tolong sikap-sikap profesionalnya diperhatikan karena itu juga akan mempengaruhi nilai. Untuk kisi-kisi karena tadi teorinya 1 SKS, maka soalnya ada 40 ya. Jadi untuk jadwal UTS maupun UAS Ibu hanya minta 1 jam. Ya. 1 jam aja sebenarnya kebanyakan karena 40 soal ya. Ini soalnya ya. Ini untuk tata tertib saya rasa sama untuk semua mata kuliah ya, karena tata tertib ini kita mengacu dari institusi ya. Mudah-mudahan Anda sudah paham tata tertib mata kuliah ya, Ibu nggak usah bacakan lagi ya. Ini referensi yang bisa Anda gunakan sama dengan KD1. Nah, ini jadwal kuliahnya. Ya, kalian kelas A ada di sebelah kiri ya, mulai hari ini ya penjelasan, kemudian nanti Jumat materi pertama masih Ibu, kemudian dilanjutkan Rabu nanti Ibu Putu, terus Jumatnya Ibu Titi ya. Kemudian nyeri Ibu Evi, mudah-mudahan Bu Evi udah masuk ya, Bu Evi masih isoman, masih positif, tapi kan daring insya Allah bisa ya.
karena pembelajaran daring insya Allah Bu Evi udah bisa masuk. Kemudian Jumatnya istirahat itu Bu Putu. Lanjut seksual Bu Deswani, dimiliki Ibu Evi. Kemudian, nah UTS itu kan harusnya pertemuan 8 ya, tetapi setelah melihat jadwal yang diberikan oleh institusi, UTS itu tanggal 1 September. Ya, jadi Ibu masukkan di pertemuan 9. Dan seterusnya ini sampai aktualisasi ini Bu Titi. Nah, spiritual Ibu Deswani. Jadi mulai pertemuan 12, ini tanggal 9 September sudah mulai presentasi kelompok 1. Ya, presentasinya juga harus menampilkan video nih. Ya. Jadi Anda selain membuat makalah juga ada video di sini. Ya. Selain makalah kelompok, kalian kan tadi ada 8 sampai 9 orang. Ya, bagi tugas. Ya, siapa yang menyusun makalah, siapa yang mencari video yang bagus yang terkait dengan materi saudara. Ya. Videonya terserah, mau bikin sendiri boleh, mau cari yang ada di internet boleh, pokoknya sesuai materi. Tapi nanti dikonsulkan dulu sama pembimbing, Bu, kalau videonya ini boleh enggak, ya. Karena pembimbing yang akan menilai apakah video itu layak digunakan apa tidak sesuai dengan materi yang ada di dalam kurikulum. Ya, paham ya? Semua kelompok menyajikan video, makalah dan video ini sampai pertemuan 16. Ya, terakhir sesuai jadwal Kamis 29 September itu UAS ya, sesuai kalender akademik. Kemudian untuk kelas A praktikumnya mulai 3 Oktober. Ya. Ini jam 8 sampai jam 12 materi saya, kemudian jam 13.18 Ibu Putu, besoknya Ibu Titi dan Ibu siapa nih? Bu Evi, kemudian hari Rabunya Bu Deswani. Nah, sudah 5 dosen ini sampai Rabu jam 12 ya. Meskipun kan tadi dijauhkan hanya 10 hari ya. Tapi kan pertemuan tetap harus 16 ya. Sipen mana Sipen? Dengerin baik-baik Sipen dan juga semua mahasiswa ya. Pertemuan tetap harus dalam 16 kali tadi sesuai aturan. Jadi Ibu sudah bikin di sini 16 pertemuan. Jadi Anda nanti bikin daftar hadir sesuai dengan yang Ibu tulis di sini. Ya, nih. Ada 16 pertemuan dan yang Ibu jadwalkan tadi Kamis dan Jumat terakhir itu ujian praktikum OSC ya. Nanti kita lihat. Nanti saya diskusi dulu dengan tim yang lain apakah kalau 44 memungkinkan 2 hari. Kalau memang perlu 3 hari akan kita majukan di Rabu ya. Oke. Cuma nanti yang pertemuan teori tadi menjadi 16 ya. 16 ini kan pertemuan terakhir. Ya, menjadi 17. 17 dengan UAS. Harusnya ada yang bisa disatukan tapi apa? Mengapa lah? Ya, si pen jadi 17 nggak apa-apa. Ya. Oke, terus nah, ini tugas lembar penugasan tadi ya yang untuk makalah. Ya. Menguasai teknik prinsip dan prosedur pelaksanaan tindakan praktek dilakukan secara mandiri atau kelompok untuk pemeriksaan tanda vital. Tuh kan lu masih salah. Aduh. Perasaan udah Ibu ganti ya. Pemenuhan kebutuhan nutrisi. Ya. Ini bawahnya udah diganti nutrisi. Setiap mahasiswa wajib memiliki makalah kelompok lain. Jadi total semua ada 5 makalah. Ya. Terus yang kedua eliminasi fekal Ibu Putu. Ya, makalah kedua. Terus kelompok 3 eliminasi urin Ibu Titi. Pembimbingnya.
namanya menjadi Ibu Eviana, kemudian spiritual Ibu Deswani, ya. Kalau kelompok 5 ya. Kok kelompok 3 semua? 4. Ini malah kelompok 4 kembali. Ya. Kelompok 2, kelompok 1. Oke ya. Nah, untuk penilaiannya, ya, ini pembimbing dan kelompok dan materi. Ini lembar bimbingan bisa daring, bisa luring ya, terserah dosennya masing-masing. Tolong diisi nanti ya. Ini diisi kelompok berapa, mahasiswanya apa aja dituliskan ya. Konsul tanggal berapa Anda tulis ya. Jadi jangan nggak ditulis ya, tiap-tiap kelompok. Kemudian ini format makalah juga sama ditulis, judul makalahnya apa, kelas berapa, kelompok berapa, anggotanya siapa saja, ya nanti tinggal ditambahkan, ini baru 7 tadi sampai 9 ya, ada 8 sampai 9. Ini loh yang dinilai kejelasan latar belakang dan tujuan. Ya, landasan teori sesuai isi. Judulnya kan tadi pemenuhan kebutuhan nutrisi ya. Tentu Anda mengacu kepada tadi dari mulai review sistem pencernaan, bagaimana nutrisi itu diperoleh, dicerna, dan seterusnya. Ya. Kemudian kesimpulan sesuai tujuan, penggunaan kepustakaan minimal 5 referensi dan 10 tahun terakhir. Penggunaan bahasa sesuai EYD, penyelesaian makalah tepat waktu. Ya, tadi kan tanggal berapa September sudah presentasi. Ya, jadi jangan besok mau presentasi, hari ini belum selesai. Pembimbing belum terima makalahnya. Ya. Jadi Anda lihat jadwal. Proses penyusunan makalah terjadi diskusi aktif dalam kelompok. Kalau ada mahasiswa yang tidak terlibat, jangan cantumkan namanya. Ya. Semuanya harus terlibat, baik saat penyusunan makalah, saat presentasi, menjawab diskusi, ya, dan juga menyajikan video. Ya. Nah, di sini ditulis Bekasi, misalnya kamu presentasi tanggal berapa tadi sesuai jadwal. Ya, makalah itu dinilai. Penilainya siapa dosennya. Nah, ini kriteria penilaian. Ya, Anda bisa lihat di sini saya mau dapat A. Tadi kan nilai makalah berapa? 40%. Besar kan? Nah, untuk dapat A itu saya harus bagaimana latar belakang menggambarkan seluruh konsep yang dibahas, tujuan penulisan, alasan, dan masalah dikemukakan dengan baik, runtut, dan bermakna serta justifikasi kuat. Ini latihan saudara membuat skripsi nanti. Ya, latar belakang itu sama. Sebenarnya nanti skripsi pun seperti ini. Jadi biasakan dari sekarang membuat latar belakang yang benar. Ya, ini ada acuannya. Anda mau dapatnya A kan? Ini 80 sampai 100 kan A. Ya. Oke. Ini nilai presentasi sama, ditulis kelas berapa, kelompok nama-namanya, ya, dan Bekasi tanggal berapa, penilainya siapa. Ya, ini ada juga acuannya. Jadi kalau Anda mau dapat A, harusnya ngacu ke sini. Satu lagi nilai sikap belum ada ya. Sikap mana sikap? Sikap nanti Ibu lampirkan sikap. Nah, ini kelompoknya kok belum Ibu masukkan ya. Ya. Tapi Anda sudah share di kelas belum? Si pen mana? Izin menjawab, belum di-share, Bu, untuk di kelas. Di-share dong, nanti teman nggak tahu temannya siapa. Ya, kenapa Ibu suruh bikin sendiri kelompok? Ya, supaya kalian merasa bahwa kelompok ini bisa kerjasama gitu loh. Ya, mungkin saya nggak bisa kerjasama sama si A, tapi saya bisa dengan si B, makanya saya mau sekelompok dengan si B. Kan gitu. Makanya kenapa saya suruh kalian bikin kelompok sendiri. Ya, saya suruh kalian bikin kelompok sendiri supaya terjadi dinamika yang bagus di dalam kelompok. Ya, tidak apa namanya. Kalau saya tentukan kan saya nggak tahu karakteristik persisnya kalian. Ya. Nanti taunya saya satukan ternyata kalian nggak cocok, nanti nggak selesai makalahnya, nggak selesai tepat waktu. Ya. Nah, ini Ibu belum masukkan, lupa karena kemarin kan formatnya salah ya, kalau nggak salah ya, jadi saya suruh rubah. Apa nih? Ibu izin. Ibu Ratna ngajar di NAS itu di
KDK. Kelihatan nggak tulisannya? Anak. Nih. KDK, Ya. KD2, Ya. Menkep, Ya. profesi keperawatan dan Praktek. ya, Nah. profesi anak, Ya. kadar, iya. Tanda tangan di bawah namanya. Terima kasih. Ini yang ketiganya, Bu. Pulpennya, pulpennya pinjem. Cepetan, kasih pulpennya orang-orang. KDK, tapi orangnya belum menghubungi saya. Nah, gimana ceritanya? Ya mudah-mudahan nanti dihubungi ya. Ini Ya. kan sudah di SK kan, harusnya ada dong. Iya. Ya. Terima kasih Bu Ratna. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Coba yang punya daftar kelompok siapa di-share coba. Biar temennya tahu. Izin Ibu di-share screen aja ya, Bu? Iya, di sini coba. Baik, Ibu. Sebentar. Kirain temennya udah tahu. Lupa Ibu belum masukin itu di RPS. Karena mulai hari ini Anda sudah bekerja, ya. Ini kan jam ini 100 menit, ya. 100 menit itu Anda gunakan untuk ya mencari tadi literatur, mencari video, bagi tugas siapa yang cari video, siapa yang bikin bab 1, siapa yang bikin bab 2, kan begitu, ya. Coba kelompok 1, ya. Kelompok 1 ada 9, ya, dari Salsabila, Clarissa, Dea, Elsa, Fadilatul, Amelia, Vanessa, Vini, dan Winda. Berarti kelompok 1 tadi tugasnya tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi, ya, dengan saya. Kelompok 2 dengan Ibu Putu, membahas tentang eliminasi fekal. Coba terus ke bawah. Nah, coba dilihat. Jadi Anda harus sudah tahu ya, saya masuk kelompok mana, tadi tugas saya apa. Nih kelompok 2 dengan Bu Putu, eliminasi fekal. Kemudian kelompok 3 dengan Ibu Titi, eliminasi urin. Ya, dari Adinda, Fitri, Episama, Jihan, sampai Sania. Ya. Terus kalau sampai Salsa, kok Salsabila ada 2 ya memang ya? Kelompok 4 dengan Ibu Eviana tentang aman-nyaman nyeri. Ya. Dan terakhir kelompok Ibu Deswani tentang kebutuhan spiritual, di mana spiritual itu kalau Anda baca di buku Fundamental of Nursing ya. Jadi Ibu minta referensi utama tetap Fundamental of Nursing. Ya, tolong ya. Anda ini nurse loh, bukan D3. Ya. Jadi gunakan buku Fundamental of Nursing untuk buku utamanya. Ya, di sana ada bercerita bagaimana agama-agama yang ada di dunia ini. Kamu jangan tahu agama yang ada di Indonesia aja. Ya. Kenapa tuh orang India tuh pakai perhiasannya gede-gede? Kalau nonton film India, suka nonton film India enggak tuh? Ya, kan perhiasannya gede-gede. Itu ada kaitannya dengan spiritual. Ya. Makanya nanti disajikan di makalah saudara nanti. Ya. Nah, sudah jelas ya kelompoknya ya. Nanti tolong di-share di grup kalian di kelas supaya segera dikerjakan. Jadi hari ini mulai. Hari ini saudara sudah mulai mencari referensi terkait tugas kelompok dan juga video. Ya, setelah ini Anda sudah bisa berhubungan langsung dengan pembimbing. Tapi jangan Anda ngadep pembimbing tapi Anda belum nyari apa-apa. Ya, Elsa, Ai, ya, Fitri, cari dulu tuh, ya. Elsa tadi masuk kelompok mana, Elsa, misalnya? Bu, saya masuk kelompok 1, Ibu. 1, ya. Jadi jangan ngadep saya tapi Anda belum cari bahan. Ya. Cari dulu bahannya, ya. Nah, kalau sudah ketemu, mulai menyusun, ya. Nah, baru kasih tahu ke pembimbingnya sudah sampai di mana. Tapi secepatnya, jadi jangan sampai pembimbing juga nggak tahu.
Tadi ingat ya, format bimbingan tadi diisi. Ya, kalaupun daring nggak apa-apa, Anda tinggal ketik aja di situ, ya formnya. Ya, hari ini konsultasi tentang apa, ditulis di situ, ya, bab apa tentang apa, ya, masukan dari dosennya apa ditulis, ya. Ingat ya, tadi format-format nilai, format bimbingan, diisi nama-nama kalian, diisi judul makalahnya, diisi nama pembimbingnya, ya. Kemudian daftar hadir tadi, daftar hadir yang tertib. Ibu nggak mau nanti di akhir pembelajaran daftar hadir masih bolong-bolong. Ya, jadi hari ini ada masuk, diisi daftar hadirnya. Ya, sesuai dengan jadwal yang dikasih dari institusi, misalnya hari ini jadwalnya jam 8 sampai 9.40 isi. Karena tadi, ya, 100 menit tadi tidak harus dalam bentuk tatap muka, ya, tatap muka. Jadi terdiri dari tatap muka, kemudian tugas mandiri, ya, diskusi kelompok, ya, dan juga tugas terstruktur, ya, paham ya. Tetapi untuk daftar hadir harus secara administrasi diisi sesuai tanggal yang ada di jadwal, paham ya. Nah, jadi jangan nanti ada yang udah ngisi absennya, ada yang belum. Kemarin ada kelas apa tuh ngirim, saya buka linknya. Sudah ada yang ngisi, ada yang belum, masih bolong-bolong. Jangan seperti itu. Ya. Oke, coba stop share. Ada berapa kalian yang hadir pagi ini? Ada 43, siapa yang tidak masuk nih? Ketua kelas siapa? Izin menjawab, Ibu. Untuk yang belum masuk, ada satu orang lagi, yaitu Nasrul, Bu. Siapa? Nasrul. Nasrul. Kemana Nasrulnya? Masih dihubungi. Masih dihubungi. Ya, Belum Bu. beredar dari kemarin? Sudah, Ibu. Ada di Jakarta? Ada di mana? Oke, ya, Nasrul harus hubungi Ibu nanti ya, kasih tahu ya. Baik, Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, Ibu. Ya. Izin untuk mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Silakan. Untuk teman-teman yang belum on cam, yang belum on cam, tolong on cam dulu ya. Ratu Fatimah, Miss Rina, sama Dimas Pramudito bisa on cam sebentar. Baik, saat pertama. Kedua. Sudah, Ibu. Terima kasih. Si Pen tolong kirim nama, NIM, dan tanda tangan ke WA saya ya, si Pennya ya. Baik, Ibu. Baik. Yuk. Bu izin live ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.